semuanya, perkenalkan nama saya Niputi Dia Prasanti Pusparini, NIM 180911010. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pakan dan nutrisi yang baik untuk anjing. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari manajemen dan penyakit hewan kesayangan dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Hewan Iketut Puja MKes. Nah, secara konsep, pakan dan nutrisi itu berbeda. Pakan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada hewan untuk dimakan, sedangkan nutrisi adalah apa yang terkandung di dalam pakan tersebut. Pakan menjadi salah satu kunci penting dalam pemeliharaan hewan. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas pakan harus diperhatikan. Kuantitas dan kualitas pakan menjadi salah satu kunci sukses dalam pemeliharaan anjing, karena pakan ini berfungsi untuk membantu perkembangan tubuh, membantu pembentukan tulang, fungsi organ reproduksi, dan perkembangan optimum perototan. Pakan seimbang mengandung campuran bahan berupa protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Nah, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan zat organik utama yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar terdapat dalam biji, buah, dan akar tumbuhan. Proporsi karbohidrat yang dianjurkan untuk seekor anjing adalah sampai 65% dari total pakan yang dikonsumsi per hari. Fungsi utama dari karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi. Nah, yang kedua adalah protein. Protein ini berfungsi untuk membentuk sel-sel tubuh dan jaringan, mengatur metabolisme tubuh, mengangkut bahan-bahan esensial dan pertahanan tubuh. Asam amino yang dibutuhkan anjing, beberapa di antaranya tidak dapat disintesis oleh tubuh anjing, seperti arginin, histidin, leusin, lisin, metionin, dan lain-lain, sehingga perlu ditambahkan dalam pakan anjing. Gejala yang timbul akibat kekurangan protein tidak spesifik dan sulit dibedakan dengan gejala kekurangan kalori. Gejala tersebut antara lain hambatan pertumbuhan, nafsu makan turun, berat badan turun, turunnya pembentukan hemoglobin. Nah, yang ketiga itu ada lemak. Lemak ini sebagai sumber utama energi, baik dari sayuran maupun dari hewan. Lemak ini dapat menyerap vitamin A, D, E, dan K. Lemak juga mempengaruhi kesehatan kulit, bulu, dan keseimbangan saraf. Lemak ini dibutuhkan dalam proses metabolisme tubuh. Kekurangan lemak dapat menyebabkan kekurangan tenaga, masalah jantung, kulit kering, dan kerusakan sel. Apabila kelebihan lemak dapat menyebabkan kegemukan dan kanker. Selanjutnya yang keempat itu ada mineral. Mineral utama yang dibutuhkan oleh anjing yaitu kalsium, fosfor, zat besi, dan kobalt. Kekurangan kalsium dan fosfor dapat menyebabkan gangguan tulang dan kerapuhan tulang. Zat besi dan kobalt ini berperan dalam pembentukan hemoglobin darah. Iodin, kalium, garam natrium, magnesium, mangan, dan selenium juga berperan bagi kelangsungan proses fisiologi dari anjing. Selanjutnya yaitu ada vitamin. Vitamin ini sebagai unsur pelengkap agar pakan menjadi seimbang. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Selanjutnya yang keenam itu ada air. Air ini berfungsi sebagai pengatur tubuh dan diet pakannya. Air juga mempercepat proses pencernaan apabila anjing sering mengkonsumsi pakan kering. Nah, selanjutnya itu ada persentase nutrisi yang dibutuhkan anjing. Selanjutnya ada sumber nutrisi. Sumber nutrisi ini bisa berasal dari daging, ikan, susu, sayuran, telur, dan biji-bijian. Yang pertama yaitu daging. Daging ini terdiri atas jaringan otot, jaringan lemak, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Kandungan nutrisinya ditentukan oleh bagian yang diambil. Air berkisar 70-76%, protein 20-22%, dan lemak 2-9%. Selanjutnya yang kedua ada ikan. Ikan ini kurang disukai oleh anjing jika dibandingkan dengan daging. Jenis ikan tertentu seperti cod dan haddock memiliki kadar lemak kurang dari 2%. Makarel, sarden, salmon, dan tuna mengandung lemak sebesar 5-20%. Ikan ini biasanya direbus terlebih dahulu sebelum diberikan ke anjing. Ini bertujuan untuk menghancurkan enzim tiaminase pada ikan, sehingga tidak akan terjadi defisiensi tiamin atau vitamin B1. Kemudian yang ketiga itu ada susu. Susu ini sangat disukai oleh anjing,
tapi beberapa jenis anjing kurang toleran terhadap susu dan olahannya. Susu merupakan sumber nutrisi yang baik, tapi tidak cukup mengandung zat besi dan vitamin D. Yang keempat ada sayur-sayuran. Sayuran yang biasa digunakan sebagai pakan yaitu kubis, selada, dan kembang kol karena banyak mengandung air dan serat kasar dan dapat sebagai sumber vitamin D. Selain itu, jenis sayuran yang biasanya digunakan yaitu wortel, kentang, ketela. Yang kelima ada telur. Telur ini sebagai sumber protein. Banyak mengandung zat besi, protein, riboflavin, asam folat, vitamin B12, vitamin A, dan vitamin D. Hindari putih telur mentah untuk anjing karena mengandung avidin. Avidin ini yaitu suatu senyawa yang dapat memecah biotin dalam tubuh anjing yang diberikan secara terus-menerus dapat mengganggu pertumbuhan anjing. Yang keenam yaitu biji-bijian. Yang termasuk dalam biji-bijian yaitu gandum, padi, jagung, dan barley. Secara umum, biji-bijian ini mengandung 7-14 protein, 2-5% lemak, 70-75% karbohidrat. Pada umumnya, biji-bijian ini digunakan sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya itu ada jenis pakan. Ada dua macam jenis pakan, yaitu pakan segar dan pakan siap saji. Yang pertama adalah pakan segar. Komposisi dari pembuatan pakan segar yaitu 40% daging, 30% tulang, 20% sayuran, dan 10% tambahan nutrisi seperti vitamin, protein, minyak ikan, atau telur. Kemudian yang kedua ada pakan siap saji. Nah, pakan siap saji ini dibagi menjadi yang pertama ada canned food atau makanan kaleng, kemudian yang kedua ada dry food atau makanan kering, dan yang ketiga ada pakan setengah basah atau semi-moist foods. Yang pertama akan saya bahas yaitu canned foods atau makanan kaleng. Makanan kaleng ini biasanya berasal dari hasil sampingan rumah potong hewan seperti hati, paru, lambung, serta bagian karkas lainnya. Pakan ini biasanya mengandung kadar air sekitar 72-85%. Pakan ini diformulasikan memiliki kandungan gizi yang seimbang. Kemudian yang kedua yaitu ada dry foods atau makanan kering. Pakan ini biasanya dibuat dari biji-bijian, tepung daging, tepung tulang, serta tambahan mineral dan vitamin. Biasanya pakan ini dijual dalam bentuk biskuit. Pakan ini direkomendasikan untuk pemberian bersama dengan pakan dalam kaleng. Nah, yang ketiga ada pakan setengah basah atau semi-moist food. Pakan ini dikemas dalam plastik kedap udara. Pakan ini dibuat dari campuran bahan seperti daging, hasil sampingan pengolahan daging, biji-bijian, sayur, dan gula. Pakan ini mengandung kadar air sekitar 15-30%. Nah, selanjutnya yaitu memilih pakan anjing. Dalam memilih pakan anjing, yang pertama pilihlah pakan sesuai umur. Kemudian yang kedua, perhatikan tanggal kadaluarsa. Ciri dog food yang baik yaitu tercantum tanggal kadaluarsa dan tanggal pembuatan dari pakan tersebut. Semakin baru pakan tersebut, maka semakin kecil juga risiko kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu perhatikan kualitas dog food. Dog food yang baik tidak mengandung ulat ataupun jamur. Yang keempat, gunakan merek yang sama. Pergantian merek pakan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Bila perlu diganti, maka harus ada waktu transisi selama 1 minggu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemberian pakan sesuai dengan jenis anjing. Yang pertama itu ada anjing mini yang memiliki berat badan 4,5 kg. Kebutuhan kalorinya yaitu 2000-4000 kal. Dry food yang diberikan bisa 56-99 gram. Kemudian anjing kecil yang memiliki berat badan 4,5-9 kg, kebutuhan kalorinya 4000-7000 kal. Dry food yang diberikan bisa 99-184 gram. Kemudian anjing sedang yang memiliki berat badan 9-22 kg, kebutuhan kalorinya 7000-14000 kal. Dry food yang diberikan bisa 184-382 gram. Yang terakhir yaitu anjing besar yang memiliki berat badan 22-34 kg, kebutuhan kalorinya yaitu 14.000-19.000 kal. Dry food yang diberikan bisa 382-524 gram. Selanjutnya yaitu frekuensi pemberian pakan berdasarkan umur anjing. Umur anjing 2 bulan diberikan pakan bisa 3-4 per hari. Jam pakan awal yaitu jam 7 pagi, sedangkan jam pakan akhir yaitu jam 7 malam.
Kemudian anjing yang berumur 3 bulan bisa diberikan pakan 3-4 hari. Jam pakan awalnya jam 7 pagi, sedangkan jam pakan akhirnya jam 7 malam. Umur anjing 4-5 bulan bisa diberikan pakan 2-3 per hari. Jam pakan awalnya yaitu jam 8 pagi, sedangkan jam pakan akhirnya jam 6 sore. Umur anjing 6-7 bulan bisa diberikan pakan 2 kali sehari. Jam pakan awalnya yaitu jam 9 pagi, sedangkan jam pakan akhirnya yaitu jam 5 sore. Sekian video dari saya mengenai pakan dan nutrisi yang baik untuk anjing. Terima kasih sudah menonton.